tak terhingga, di mana kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah dalam rangka ta'lim muta'alim, yang untuk pada malam hari ini kami akan memberikan satu materi, benahilah persaksianmu. Bahasa Qur'ani, luruskanlah syahadatmu. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Dole ono Allahmu. Nanti kalau sudah bertemu, menghadaplah kau pada dirinya. Ini urusan ruh, bukan jasad. Jasad sebuah lambang. Allah, nama itu sebuah lambang. Yang lambang itu sering kita taruh di tembok-tembok, di dalam majelis taklim, di dalam musola, di dalam masjid. Tapi lambang itu janganlah hanya menjadi satu hiasan, baik di dinding maupun di lisan. Tapi di dalam lambang itulah yang kita diwajibkan untuk mengetahui dan bertemu sesuai dengan apa yang Allah janjikan di dalam surat Al-Ankabut. Barang siapa yang ingin bertemu aku, kata Allah, berarti bukan lambangnya. Jadi siapa yang memiliki lambang itu, maka janjiku akan kupenuhi. Apa janji yang dimaksud? Adalah pertemuan. Tetapi janji itu akan kita dapatkan terlebih dulu ada beberapa proses. Adalah proses pencarian dalam satu lambang itu. Oleh sebab itu, izinkanlah malam hari ini akan kuterangkan untuk menuju di dalam lambang Allah itu siapa. Karena kita sudah sampai bertemu lambang yang mempunyai lambang itu, maka inilah yang dimaksud Rasulullah di dalam surah Al-Imran 31, di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, yang di situ Allah katakan, tatkala kau ingin sampai bertemu dan menemukan di dalam lambang itu, maka apa yang ada di dalam hatimu terkait masalah cinta selain aku akan aku hancurkan, akan aku musnahkan. Sebab tatkala bercinta terhadap aku dan kujadikan sebagai kekasihku, maka aku akan mengkondisikan hatimu untuk tidak bercinta terhadap selain aku. Sebesar apapun nafsu yang menghadang terhadap kita, wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah, tidak akan pernah ngefek terhadap dirimu. Sekecil dan seberat apapun duniawiyah yang kita hadapi,
sehingga kita jatuh dalam kepentingan dunia yang paling terpuruk, tidak menjadikan gelisah hatimu. Karena apa? Karena Allah memang sudah mengkondisikan satu jiwa manusia manakala sudah bercinta, bersyahadah terhadap Allah. Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah, mungkin mohon izin mbok menawi sesuk iku ada yang kurang endek kursine niki dukurun kula ora penak ya, masalah jenengan tengandap kula wonten ngigil pek ana luwih ndek maneh pun karena niki keadaane yes ngene tak terima ae, cuman iku permohonan dini engko terus dikekno meja tambahan dukur ya empuh. Kula nrimo apa adanya, tapi namanya permohonan lak mboten salah to Pak. Mboten salah. Oke. Yang disebut persaksian yang benar itu yang menyaksikan harus melihat dan tahu siapa yang disaksikan. Selama ini kita dididik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tingkatan tauhid la ilaha illallah dan la ilaha illallah. Di dalamnya penuh pengajaran hukum syariah dan thariqah. Artinya kita dikenalkan lewat proses terhadap Allah oleh Kanjeng Rasul itu nama dulu. Nama dulu. Innallaha sesungguhnya Allah itu huwa ya Allah iku rabbi wa rabbukum ya fa'budu. Kita harus ke situ. Nah, kita ke situ itu dikenalkan nama dulu sebelum kita bercinta terhadapnya. Nama dulu dikenalkan di dalam Islam adalah Allah. Di dalam selain agama Islam namanya beda-beda, tapi substansinya itu tunggal. Boleh berbeda nama, tapi substansinya itu adalah tunggal. Qul huwallahu ahad, sudah jelas. Huwa itu ahad. Huwa dimaksud syariat adalah Allah. Statusnya ahad. Wis, kita nggak usah perdebatkan masalah nama. Gak usah, kita kenceng nama Allah, ya udah nama Allah. Kita mudah untuk menuju dan bertemu substansi lewat nama Allah, lambang ya Allah. Jadi dihiasilah di dalam rumah lafaz Allah, boleh, silakan. Ini ajaran tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan atau naik sedikit la ilaha illallah, dalam diri Allah itu disebut dia. Oke, itu pelajaran di thariqah. Kita mengenalnya di thariqah. Makanya mengapa di dalam thariqah itu diajarkan kita zikir sirri, huwa Allahu di dalam hati, dia itu belum bertemu. Akhirnya Rasulullah mendidik kita di dalam tauhid la ilaha illa anta supaya fa'budu, supaya yang menyaksikan itu sampai pada yang disaksikan. Sehingga di situ mengapa tauhidnya la ilaha illa anta yang ini pernah dijadikan oleh Nabi Yunus
Ketika beliau ada di perut ikan yang amat besar, beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dia bertobat. Beliau bertobat di dalam perut ikan. Sebetulnya dia uzlah itu tidak jauh berbeda seperti Nabi Musa diperintahkan Allah disuruh ke Gunung Turisina 40 hari 40 malam. Sama panjenengan mengke diperintahkan untuk 40 hari 40 malam di perut ikan. Rumah laksana ikan, kamu di dalam aja. Atau perut ikan boleh saya katakan di dalam pasar, itu perut ikan gelap temriku sebab al-aghyar hiya zulumatun. Pasar itu gelap, disebut al-aghyar. Bagaimana tidak gelap? La ilaha illa anta. Iki Nabiullah Yunus, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Panjenengan, kamu, berarti pun dekat, sampun. Akhirnya disitulah muncul yang namanya adzikru bisiril asrar, zikir yang tidak melafadzkan, tidak mengucap baik di lisan maupun di hati, tapi zikir yang terjadi di situ adalah diam, tapi diamnya itu berjalan iman atau rasa. Sehingga sengaja di dalam zikir la ilaha illa anta, di situ ada 3 proses, 3 pintu. Pintu pertama adalah merasakan atau melihat atau meyakini bahwasanya segala apapun yang terjadi baik di dalam maupun di luar kita itu hanya Allah sang yang hidup yang berperan. Ini nanti kudu jalan terus. Makanya sebelum itu akan kami jelaskan terkait pembenahan syahadat. Pundi Bapak nih Amidji, mungkin bisa disorot di sini. Ini khusus bagi yang pemula, yang sudah mengerti ya, iskai tambahan pepiling. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu yang dimaksud di sini yang bersaksi itu bukan jasad, bukan jasad. Nek jasad matane dohir iki ndelok kacang, ndelok apa, iki bersaksi. Aku yakin dan beriman ini kacang, gitu. Jasad nguasi kacang, iki persaksian yang benar. Yang menyaksikan tahu wujudnya yang disaksikan. Betulkah ini kacang? Saya mengatakan betul, karena sebelum saya tahu wujudnya kacang, saya sudah dibimbing oleh guru-guru saya. Son, kacang itu sifatnya ngene, wujudnya ngene. Beda Pak ambek gedang, luwih gede. Jane nggih kudu tak pangan, tapi ya apa maneh mosok ngarepe sampean ini mangan. Ya. Iki persaksian yang benar. Paham nggih? Lah sekarang kita tingkatkan persaksian di dalam agama Islam
asyhadu alla ilaha illallah itu di mana tempatnya? Oke, kita kuat. Asyhadu adalah melihatnya ruh terhadap Allah. Ruh Allah kasih nama, ruh kasih Allah kasih mata, namanya ainul basyirah. Apa itu? Imanul haq, iman. Itu mata hati, itu matanya ruh. Paham nggih? Lah, sebelum panjenengan iki untuk tahu melihat wujudnya Allah, harus saya kasih tahu tentang sifatnya seperti kacang mang. Rasane ngene, kulite ngene, nek gedang iku ngene, macam-macam. Sehingga nanti akan kami bahas sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah Allah. Yang sifat itu ada di dalam diri kita, Pak. Tengere sifat-sifat itu ada di hidup pada diri kita. Allah katakan Al-Hadid ayat 3, aku iku le yo nok njaba nok jeromu, basaring kesing seperti itu. Nah, sebelum kita menemukan apa yang dikatakan di dalam Al-Hadid 3 ayat 3 itu, sifat tandana tengere wujudi Allah ini akan kami bahas. Supaya jenengan boten bingung ketika saat khalwat untuk bertemu. Iya Pak, kalau dulu ya di bawah tahun 2024 ini, mulai tahun Sayyidina Ali Khalifah sampai 2024 disembunyikan keterangan yang seperti ini karena alasannya takut fitnah. Udah, kalau sekarang sudah rawat di fitnah sebab wis wayahe jare wong Jawa wis pacak. Ngerti pacak? Ibu-ibu belum waktune melahirkan diden-denke ya gak iso metu anakku. Tapi kalau sudah waktunya, dengan sendirinya di dalam perut panjenengan itu ada reaksi. Jenenge wong Jawa yang ngarani wat apa wat itu ya? Interaksi apa? Kontraksi. Tapi ono kontraksi sing direkayasa, dileboni pil apa iku namanya ya? Ada. Ya wis, ku wong wedok sing pengalaman. Sama ini sudah 2014 lebih udah waktunya kontraksi sudah. Coro udun sudah munyur-munyur, sudah waktunya jebrot pun. Asyhadu adalah ruh yang dimaksud, ruh jenengan kali kula. Ruh jenengan kali kula. Bagaimana sih wujudnya ruh? Ayo. Padahal sudah jelas. Di situ Allah katakan, alastu birabbikum, sebelum ruh ditiupkan Allah di jasad, Allah sudah komunikasi langsung terhadap ruh. Betulkah aku Tuhanmu? Besok itu kau hanya bercinta, memuja-memuji, menyembah hanya padaku? Kita jawab, qalu bala syahidna. Ruh Pak iku bukan jasad. Sebab munculnya kalimah dawuh Allah wa nafakhtu itu setelah Allah dawuh terhadap ruh wau. Lah wa nafakhtu itu kutiupkan ruhku, berarti lagi dilebokne jasad. Lah ngoten nggih. Berarti sing ditakoki, sing dijanji adalah ruh Pak ini. Ya. Ruh. Lah, sekarang inilah waktunya kita untuk membuktikan bahwasannya Allah iku Tuhanku, membuktikan bahwasannya perjanjian kita dulu yang sekarang kita lupa, merasa tidak pernah, lah gitu toh.
baru diingatkan ini jenengan supaya kembali lagi pada Allah. Kemana asyhadu saya bersaksi? Di sini Allah menguji kita di dalam la ilaha. Apa artinya? Tidak ada Tuhan. Ini masa mulai akil balik. Di dalam la ilaha, di dalam hati kita Pak, itu telah dipenuhi ya akil balik oleh cinta yang palsu, yang Syekh Ibnu Athaillah dawuh disebut al-aghyar. Aghyar dalam Al-Quran disebut hubbus syahwah. Kalau Nabi Adam disebut apa? Asyajarah. Asyajarah itulah yang terkenal buah khuldi Nabi Adam. Sampai berapa tahun kita? Macam-macam. Ada yang 30 tahun hati kita bercinta terhadap al-aghyar. Apa aghyar ini? Perkara yang menipu. Hubbus syahwah, kesenangan dunia yang Allah terangkan. Hubbus syahwah itu pertama adalah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Garwa, gak lanang gak wedok, anak dan urusan harta benda, sandang pangan papan. Loh, niki lo masuk di dalam hati kita. Kita gak usah berdebat. Oh api aku si umur 30 gak suwe piro semean, gak usah. Aku 40, aku 50 baru sadar, gak usah. Sing penting kita ini pada hari ini tidak ada rasa puja-puji syukur kita pada Allah kecuali kita disadarkan ruh ini untuk berbenah diri. Dah, aku gak membahas umur nih, Bun. Di sini ada nafi, Pak. Nafikanlah isinya hatimu terkait isinya la ilaha. Artinya la ilaha tidak ada Tuhan. Sebetulnya di jagat hati kita tidak ada Tuhan selain ini, selain Allah. Berhubung sudah kemasukan, maka disuruh membersihkan. Paham nggih? Saged dilanjut. Niki khusus bagi pemula loh Pak ya. Nek sing wis ya paham. Pun. Kalau sudah ada proses pembersihan ini, maka si ruh itu layak bisa bersaksi melihat Allah, ruh. Tapi sebelum kami membahas asyhadu ke ilallah, bagaimana caranya kita membersihkan hati ini dari perkara-perkara yang kita cintai selain Allah yang disebut al-aghyar atau aghyar, yaitu hubbus syahwah. Nek bahasa Nabi Adam adalah asyajarah yang terkenal buah khuldi. Sekarang kita menengok sejarah Nabi Adam dulu. Ya, Adam. Beliau bisa kembali sebab apa? Dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat berapa kalau ono dhewe. Fatalaqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Kalian Al-Baqarah. Fatalaqqa mongkon rimo sopo Adam Nabi Adam mir rabbihi dari Tuhannya Adam yaitu Allah, menerima apa? Kalimatin ini Pak.
ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad dereng ngenten. Gitu. Niki kok ada kaitannya dengan Nur Muhammad. Loh, ajaran ini sudah tertuang di zaman azali. Yang disebut kalimatin adalah Al-Qur'anul Qadim. Wahyu Allah yang terdahulu. Ngenale. Sing tulisane ra nganggo papan. Dan tulisannya gak nganggo tulisan seperti ini. Bawa ngomong niki. Makanya para guru mursyid masyayikh yang sudah tingkatan makrifat dulu sebelum 2014 dikiaskan, diisyarakan, kinayahkan. Kita sebagai murid munyer. Nggih mboten? Munyer wak radong-dong. Wis saiki wis gak zamane. Nabi Adam menerima dari Tuhannya yang berupa kalimat apa? Ajaran dinul haq. Itulah yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Surat Al-Anbiya ayat 25. Itulah di dalam Al-Quranul Karim. Surat Al-Imran ayat 31. Apabila kau ingin ruhmu bisa sampai pada Allah dan dijadikan sebagai kekasihnya, maka fattabi'uni, ikuti Muhammad. Loh, bahasanya ngoten ya. Apa yang kita ikuti dalam kepada Nabi Muhammad, itulah tauhid tingkat la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Baru muncul di situ zikir sirrul asrar dan fana'u dzikri, zikir yang tanpa lesan diucap, tanpa hati diucap, tidak. Sudah tidak membahas lambang, Pak. Tidak membahas tulisan nang tembok-tembok Allah Muhammad. Ngoten nggih biasa. Udah tidak mencari itu. Kita masuk pada substansinya. Akhirnya Bapak Ibu, Rasulullah mengajarkan kita menuangkan kalimat ini, munculnya adzikru bisiril asrar. Kan gini, la ilaha illa anta. Anta ini ada 3. Zikirnya sirul asrar. Nah, di dalam sirul asrar ada 3 pintu. Syu'ar, iman, merasakan. Kalau di dalam dan di luar Anda, hidup itu adalah Allah. Yang kita kenal dalam Al-Quran, Allah itu alladzi, hidup. Yang hidup itu bukan nama, juga bukan sifat. Bisanya kita rasakan, kita imani. Kalau itu sudah tertuang di dalam hati jenengan, maka itu proses pertama syu'arul basyirah, proses penafian, pembersihan cintane hati sampean terkait al-aghyar, soyo suwe soyo rontok. Itu nanti semakin lama Allah akan membersihkan hal itu. Kalau sudah hal itu terjadi, dianggap Allah bersih, maka naiklah ke pintu kedua. Allah membawa ruh terhadap ainul basirah. Apa? Bertemu Allah. Inilah yang ku maksud asyhadu ke illallah. Paham gak? Wis, kalau maksudnya asyhadu madepe ruh itu terhadap hidup baik di dalam maupun diri jenengan sudah terbenahi, maka selanjutnya
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad bin Abdullah iku Rasulullah utusannya Allah. Wis iki konteks bahasa syariat. Sampai nek takon Muhammad, kembali Muhammad bin Abdullah zaman nubuah yang kita tidak tahu, yang kita tidak zamani, tidak. Bagaimana persaksianmu terhadap Muhammad benar? Lah kau tidak pernah bertemu. Supaya benar Pak, maka ajaran Rasulullah di la ilaha illa anta menuju ana nanti didatangkan. Rasulullah diperintahkan Allah untuk mendatangkan. Dasarnya mana? Itu Al-Anbiya 25. Allah tidak akan mengutus utusannya sebelum kamu Muhammad dengan Muhammad juga, kecuali diperintahkan membawa inti dari semua wahyu, yaitu la ilaha illa ana fa'budun. Temriki ana. Berarti mau tidak mau Rasulullah harus berani menyampaikan ayat ini. Kalau katanya Rasulullah tidak pernah membahas, mengajarkan para sahabat pada zaman dulu, kalau tidak loh ya, nggak akan mungkin terjadi munculnya surat Al-Anbiya ayat 25, nggak mungkin. Sebab setelah la ilaha illa ana di situ ada kalimat lagi sebagai penutup, apa? Fa'budun. Fa'budun. Kalau kau sudah tahu ana, fa'budun, nyembah. Ini kata perintah loh Pak. Berarti Rasulullah diperintahkan Allah untuk mengajak umatnya untuk menyembah ana. Yang maksud ana secara syariat adalah Allah. Paham ya? Bolehlah jasad ini syariat, secara syariat kita mengucapkan Allah, tapi sinkronkan ruhmu itu harus ke ana, ruhmu harus ke makrifat pada Allah. Itu loh maksudnya Rasulullah. Tapi mana selama zaman berabad-abad umat telah menolak ajaran Rasulullah ini, sehingga apa yang terjadi? Gelut Pak, terus gelut. Muncullah bendera ini, bendera itu, bendera ini, mazhab itu, mazhab. Nah, ya? Makolah ini, makolah ini, makolah itu. Nek gak makolahku, gak bener. Gregetin dong. Beyuh ketika saat munculnya tahun 2014 baru digelar 20 surat At-Toha, surat Toha. 14 adalah ayat. Itu dikatakan innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembahan aku. Wa aqimis shalah li dzikri, tegakkan salat untuk mengingatku. Lengkap syariat sampai makrifat. Ini loh maksudnya. Jadi Rasulullah niku mboten merusak syariat, mboten. Dengan datangnya la ilaha illa ana bukan berarti merusak syariat, bukan.
Justru untuk mengkronkan ya, syariat itu bisa berdampingan dengan hakikat makrifat. Itu loh maksudnya. Apa? Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad iki sampai ben ketemu Muhammad tenan, nyawang Muhammad tenan, bukan abal-abal. Kembalilah pada surah Al-Kahfi ayat 110. Allah menyuruh Muhammad untuk berkata, "Kul innama ana basyarun." Muhammad, katakan Muhammad. Apa yang dikatakan? Katakan Muhammad, sesungguhnya iki dawuh Muhammad. Ana niki, Pak. Anani Muhammad iki, Pak, bukan anani Allah. Sesungguhnya saya, kata Rasul, iku basyar, manungso, makhluk, mislukum sing padha mbek awakmu. Maksudnya apa? Rasulullah diperintahkan Allah untuk mengatakan ayat ini supaya, mohon maaf, makhluk jenengan iki gak muja nanggone Muhammad, cek gak nyembah nang Muhammad. Umpama ini diteruskan di dalam Al-Quranul Qadimnya, Rasulullah dawuh gini, ojo nyembah aku, muja muji aku, sembah puja pujilah apa yang aku sembah. Baliknya kemana? Terhadap Allah. Terhadap Allah. Wis, sekarang kula tanya nang sampean, Nabi Muhammad jenengan wastani itu adalah Tuhan apa makhluk? Sepakat nggih makhluk? Oke, jenengan kali kula makhluk napa khalik? Makhluk ya. Oke. Kalau Rasulullah Muhammad bin Abdullah itu makhluk dan kita itu juga makhluk, yang disebut Muhammad gini, sampai kudu nyekseni roh iki mang kabeh apa perkara donya saisine iku makhluk mboten, iku Muhammad. Tapi bukan yang dimaksud secara syariat bin Abdillah, Muhammad bin Abdillah, bukan. Jadi jenengan iki makhluk, makhluk. Rasulullah Muhammad bin Abdillah makhluk. Berarti Muhammad iku jenengan iki engko golek nure, akhirnya ketemu nur Muhammad engko. Kalau toh jenengan iki Muhammad makhluk ini, maka ruh harus meyakini bahwasanya wujud sampean dohir kesini ini bisanya ke ini karena diperintah Allah. Iki le bahasane Rasulullah, utusane Allah. Jenengan kesini kalau tidak diutus Allah tidak akan pernah bisa kesini. Dalile pundi? Al-Isra ayat 1 dibuka. Subhana maha suci sopo alladzi hidup asro yang memperjalankan. Mana hidupnya? Di dalam diri dan di luar diri jenengan. Asro kang nglakokake, asro kang memperjalankan sopo hidup bi abdihi kelawan kawulane hidup. Mana kawulannya?
jenengan kali kula ni kawula. Jadi persaksian syahadat yang kedua, Anda harus yakin semua makhluk ning dunya iki bisanya berotasi, bisanya berjalan, bernafas, melihat, mendengar dan lain sebagainya yang sangat kompleks. Harus wajib jenengan yakin sing merintahke iku Gusti Allah. Hidup itu tanpa ada hidup di situ, ayo coba kalau nggak ada hidup dalam diri jenengan, tak perintahke ngombe saged ngombe mboten, wong budal nang kuburan ae diterno tangga teparu lak ngoten nggih. Paham maksud kula? Wis iki syahadat ini miturut pandangan hakikat untuk membenahi syahadat syariat kita. Syahadat syariat kita nang lambang Pak sudah benar. Terus akhirnya di dalam hukum syariat kita diajarkan untuk hablum minan nas yang baik. Akhirnya muncul hukum larangan dan perintah. Mana larangan tinggalkan, mana perintah jalan. Ditoto ning hukum syariat, akhirnya contoh sholat kudu ngadep ngulon ke barat kalau orang Indonesia, ditata. Poso Ramadan gak oleh di dalam bulan selain Ramadan, gak oleh ditata ning syariat. Wis ini supaya apa? Supaya akhlak sampean sesama manusia itu baik, berakhlakul karimah ada di situ. Tetapi akhlake roh iki kudu ditata juga. Makanya Kanjeng Nabi lewat dawe huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinul tauhid, ya ini di tauhid la ilaha illa anta wa ana iki didatangkan. Akhirnya sempurnalah Islam kita sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 208 Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Sempurnakno Islam yang ada pada dirimu. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Wis iki hakikati syahadat. Sepanjang sejarah mulai Sayyidina Ali sampai detik 2014 dulu iku gak digelar Pak, takut fitnah. Sekarang sudah waktunya lah, sehingga jangan heran jenengan dulur-dulur kula, murid-murid pada waktu tahun sebelumnya itu kebingungan. Endi si persaksian sing bener, sing duwe lambang Allah iku endi sih? Nggak dibuka Pak, disane Pakno. Wis kuwi laku iki sok kuwi nek wis ketemu gali kangkung ya iku mumet Pak, kita mencari Pak. Setiap kangkung kita onceki, kita cari gak ono gali. Sampai ada yang dawuh kuwi nek wis ketemu trajake kuntul mibur ya kuwi berarti awakmu wis makrifat. Ngoten kuwi ndangak-ndangak ana kuntul mibur ya gak ana trajake. Nek trajake pesawat beluk iku ana. Ya trajake manuk mibur. Pun sekarang dijawab, gak usah muter-muter sanepan. Itulah hidup yang ada di dalam dirimu. Ora percaya dibuka nanggone Al-Qur'an Al-Hadid ayat 3 huwal awwal wal akhir wal dhahiru wal batin. Allah iku ya ana awal ana akhir setiap masalah, ana njaba ana njero dirimu. Saiki umpama njaba niki lho Pak, sing kok anggap kosong iki le wujude Allah. Kurang penak tak aku ngomong ngeten iki.
Dan iki juga ada di dalam, ada di air, dimanapun, tanpa ada ruangan sekecil apapun kecuali adanya Allah. Cuman jenengan dikatakan engko wis ketemu sing kosong iki, nek gak dadi kosong. Isok gak gak dadi kosong apabila sing jenengan terko wujud sakliyane kosong iki wis sirno balik nang nafikanlah isinya cintamu di dalam hatimu selain Allah dengan cara uzlah. Mengke kula genahno carane uzlah iku kaya apa, carane kholwat iku kaya apa, sihno dan Allah itu sendiri. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ketahuilah iki mau sing kula omong mulai awal sampai akhir teori ngelmu untuk memahamkan hati panjenengan, tapi belum dikatakan makrifat lho nggih, dereng. Sampai paham teng mriku berarti jenengan wis sudah gegawan ilmu makrifat sudah. Oh ngono, didik mawon kula juplik carane asyhadu ka ilallah. Apapun sing panjenengan hadapi kondisi ati jenengan nek wis ana rasa yakin yen kabeh kuwi sing berperan Allah, berarti iki jenengan wis didelehi makrifat awal yang disebut muraqabah. Makrifat awal iki sing disebut Kanjeng Nabi, imanmu wis ihsan, tapi ihsane si ono muraqabah. Apa di situ? Anta budallaha ka'annaka tarahu, seakan-akan sembahlah Allah seakan-akan kau melihat, seakan-akan. Bahasane ka'annaka niku seakan-akan. Iki muraqabah. Ati sampean is ono yakin yen sak temene urip ning jaba njero sampean iki Allah. Yakin sing kaya ngono belum musyahadah. Belum. Lah sebelum musyahadah muraqabah, artinya makrifat awal. Memang harus seperti itu dulu. Selang berjalannya waktu jenengan zikir itu muraqabah pasti akan sampai musyahadah. Kok iso saya mengatakan pasti? Allah wis janji, Al-Ankabut ayat 5 kalau enggak salah. Barang siapa yang ingin betul-betul liqo terhadapku, bertemu aku, janjiku pasti akan datang pada waktu yang sudah aku tentukan. Kita yang tidak tahu kapan-kapan nih, ke hari berapa, ke bulan berapa, ke tahun berapa, itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Urusan kita cuman antak budallaha, belajar nyembah sing bener. Waktu sholat yang ngono carane mraktekno antak budallaha iku ya kuwi kudu ana rasa keyakinan yen kuwi ngadeg sing ngedegno urip, sing ngrukukno urip, sing nyujudno urip ning awakmu. Iku wae lakonono he wong syariat. Walaupun Anda belum paham ngelmu tauhid sing gak ono batesi iki, iku sik ae engko lak ya kepenak kuwi. Paham nggih? Wis kesimpulane madhepe ruh asyhadu iku kudu sampai ke ilallah. Syaratnya sebelum sampai ke ilallah, isinya hati jenengan la ilaha yang berupa aghyar kesenangan dunia itu harus lebur. Carane ngleburno sampean kudu nglakoni kholwat. Kholwate nanti jenengan iku melu mlebu nang nggone tauhid la ilaha illa anta. Di situ akan datanglah zikir sirul asrar, bukan sir maneh. Nek sir ana tarika, nek jahar syariat, nek sirul asrar ada di hakikat. Semua orang, tidak semua orang yang namanya sirul asrar itu diwarisi Allah. Enggak.
nurun ala nurin yahdillahi linurihi mayyasha. Orang yang dikehendaki, siapa yang dikehendaki? Itu tadi orang dah sadar hatinya untuk antakbudallaha, antakbudallaha ini lewat ajaran Rasulullah di dinul haq, yaitu la ilaha illa anta wa ana. Paham nggih? Pun iki sebagai materi malam hari ini yang berjudul benailah syahadatmu, persiamu. Benai artinya ojo mung nglakoni syahadat syariat tok, sak hakikati biar makrifat datang Allah. Sebab yang disebut bersaksi itu wajib tahu yang disaksikan, wajib Pak. Istilah bahasa sholat mungguh kulo lewat dawuh tentang masalah sholat ning Quran iku wajib jenengan makrifat. Jalane ya kudu mlebu kejegur persaksian sing bener. Kejebur nggone Bahru Tauhid jenengan iki akhirnya dikenalkanlah dzikir sirul asr dan fana udzikri baru saged. Iku dalan yang harus kita lewati. Gak ujug-ujug isok ma'rifat ini kan kita sering ditanya pada teman-teman kita, bagaimana kita sholat amriye supaya bisa khusyuk. Ada yang menjawab gini Pak, ya ketika kau sudah takbir hatimu bacalah Allah Allah terus langat nggih. Wis gitu aja, nanti nggak akan kepikiran perjobo. Nguniku lho Pak, tak praktekne yo panggah pancet gendak aku melebu. Iya, sebab gak ada satu hal penahan dari perkara yang diletupkan oleh nafsu lewat al-aghyar hubus syahawah di dalam sini gak ada. Saya katakan hanya adzikru bisiril asr itulah yang akan mengkat itu apa ya, membackup antara ruh dengan Allah. Itu nggak ada yang membatasi, nggak ada. Nafsu tidak akan pernah bisa masuk Pak, karena di zona apa? Di zona musyahadah, zona muraqabah menuju zona musyahadah. Hati nafsu mboten saged mlebu, mboten wani Pak. Makanya ada satu makalah yang mengatakan awakmu kalau hari raya Idul Fitri dikatakan setan itu podo dicancangi, lah ngoten nggih, dicancangi. Nek prasaku enggak Pak, nek dicancangi ya gak mungkin di ndoliku dulu loh ya. Nek sekarang kan sudah ditutup, itu gak terjadi. Kalau berhubung di dalam diri enggak ada warid dihasilkan dari dzikir sirul asrar, ya bleng-blengai. Jadi waktu sholat ya jok heran masih sampai umur 70 jenengan ya sik kelingan selain Allah gak iso Pak. Jangankan mohon maaf yang belum mengenal dzikir sirul asr, sudah mengenal dan mengamalkan aja, ketika belum ditaruh Allah di makom maksum, ini kadang ya kebertian cahayane nafsu koyoan. Iya Pak. Lah dan ini hukum proses jenengan kali kula yang namanya jatuh bangun itu seperti itu, dan wajib. Allah katakan saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Jadi apabila kau ingin mencapai tingkatan maksum makom musyahadatul baqa, ya kudu kok liwati dulu so dhisik.
cara ngeten iki pedhot ya gak lho ngono lho metu suarane ya gak lah engko nek wis nganggo kabel ya gak wisan makane Allah katakan kuwi nek kepengin faqadistam saka bil urwatil wuthqa lam fisamalah nganggo kabel bahasa Quran habel nek bahasa Indonesia kabel ngono lah padha mawon to nek kepengin gak pedhot ya nganggo habel nang mriku faqadistam saka bil urwatil wuthqa lam fisamalah niku habele wonten mriku. Wis Bapak Ibu, itulah sedikit apa yang kusampaikan terkait masalah tatanan syahadat persaksian terhadap kita, dan ini sebagai dasar komponen alat jenengan nanti akan melakukan uzlah, termasuk nanti saya akan bahas ini kan termasuk rukun Islam toh Pak ya, syahadat, nanti sholat zakat puasa haji iman banjur langsung sifat Allah berangkat wis. Nanti selanjutnya kita terserah bahas kitab apa sing jelas di situ nanti akan kami ambil mukobalahnya atau referensinya dari kitab-kitab tasawuf untuk pendukung jenengan waktu untuk melakukan uzlah ini. Dan mohon maaf kalau tadi itu saya terlambat nih, terlambat dikarenakan memang muter-muter nang gang-gang Pak. Aku lho nggih iki gak tau tak diliwatno kene wis manut tadi. Tadi sampai mlebu tengene tembok niki lho, mburi niki maneh ngoten. Pancene Google biyen diliwatno mriku, saiki mrono maneh. Wis gak apa-apa. Nek ping telune sampak rono mau kula warah tubruk enae gak apa-apa ngene. Tubruk engko lak iso nyampe. Nggih, sampun. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Monggo barangkali ada yang perlu dipertanyakan, kami persilakan.